Baiklah teman-teman, dulu saya percaya teori penggantian itu hanya teori konspirasi. Tapi izinkan saya mengangkat tangan dan meminta maaf kepada semua ahli teori konspirasi yang pernah mencoba memperingatkan kita di masa lalu dan orang-orang seperti kita tidak pernah memperhatikan. Karena saya selalu sangat objektif dan saya selalu mencari bukti yang kuat. Dan sekarang ketika itu terjadi di depan kita, tepat di depan mata kita secara langsung, saya tidak ragu lagi bahwa ada orang-orang yang benar-benar nyata. Saya tidak tahu seberapa berpengaruh mereka. Ya jelas, mereka sangat berpengaruh dan sukses karena kita telah melihat perpecahan, kemunduran, dan kejatuhan Eropa. Dan sekarang kita melihat kanker itu menyebar ke negara-negara barat non-Eropa lainnya juga. Jelas terjadi juga di Australia. Jadi hanya ada satu penjelasan untuk itu. Orang-orang ini terlibat di dalamnya dan mereka secara ideologis sejalan dengan gagasan mendatangkan orang-orang untuk menciptakan masyarakat monokultural. Tidak, bukan masyarakat monokultural. Saya pikir mereka menyebutnya masyarakat multikultural, tapi mereka ingin menciptakan masyarakat di mana semua budaya, entah bagaimana bercampur menjadi satu, dan di mana kita hidup di dalamnya. Saya sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Saya tidak tahu apakah mereka meragukan diri mereka sendiri, tapi jelas inilah ide yang dijual kepada kita, bahwa multikulturalisme adalah jalan ke depan. Itu akan menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja kita, masalah penurunan angka kelahiran. Semua masalah ini akan baik-baik saja. Tapi untuk mencapai itu, mereka juga paham bahwa mereka harus entah bagaimana membongkar budaya dominan asli. Apa yang akan dihasilkan dari itu adalah sesuatu yang lebih harmonis, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih setara. Itu yang mereka diberitahu. Tapi jelas, itu tidak berjalan seperti itu. Kita jelas melihatnya. Maksud saya, Aditya, saya ingin kamu memutar semua video di sampingnya. Kamu tahu, yang menunjukkan daerah kumuh di Paris dan London, dan semuanya saat saya membicarakan ini. Kita sudah melihat kemunduran kota-kota kita. Paris terlihat seperti daerah kumuh dunia ketiga yang besar. London, Birmingham, sebagian wilayah London Timur, itu bencana. Siapapun yang pernah berpikir bahwa mungkin kita bisa mendatangkan orang-orang dari seluruh dunia, karena pada akhirnya kita semua sama-sama berdarah. Kita semua butuh oksigen yang sama. Kita semua adalah manusia pada akhirnya. Siapapun yang pernah percaya pada hal itu, sekarang sudah tidak bisa lagi mempertahankannya. Jadi ada beberapa orang yang berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan Eropa. Faktanya ada inisiatif yang diusulkan oleh Ivo Blaringenbroek yang dikenal sebagai Save Europe Act yang bukan merupakan undang-undang Uni Eropa dan belum diadopsi oleh Parlemen Eropa. Ini adalah kampanye politik yang diluncurkan pada tahun 2026 sebagai inisiatif warga Eropa yang dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan warga Uni Eropa meminta Komisi Eropa untuk mempertimbangkan mengusulkan undang-undang ini. Apa yang diusulkan? Pada dasarnya mereka meminta moratorium terhadap imigrasi non-Eropa baru, baik yang legal maupun ilegal, penguatan kontrol perbatasan eksternal, reformasi sistem suaka Uni Eropa, prosedur deportasi yang lebih cepat, serta kerangka kerja di seluruh Eropa. Untuk apa yang mereka sebut remigrasi? Mengurangi atau menghapus insentif kesejahteraan terkait migrasi yang menurut mereka menjadi faktor penarik. Tidak ada yang luar biasa dalam hal ini, teman-teman. Faktanya, jika kamu kembali ke tahun 90-an dan benar-benar melihat kebijakan imigrasi setiap negara barat maju, hal ini akan dianggap normal, bukan hanya oleh pihak kanan, tetapi juga oleh pihak kiri, para demokrat. Saya berbicara tentang masa Bill Clinton di tahun 90-an dan Tony Blair, atau sebenarnya sebelum Tony Blair di Inggris, dan jelas juga negara-negara Eropa lainnya. Dari tahun 90-an mereka akan bilang, ya itu tidak masalah. Kamu punya kontrol perbatasan eksternal yang lebih kuat. Tidak ada kegilaan pencari suaka seperti yang kita lihat sekarang. Dulu akan sulit bagi warga negara Uni Eropa untuk bergerak bebas. Sebenarnya itu cukup berhasil, bukan? Seorang warga Polandia bisa pergi ke Prancis tanpa menunjukkan paspornya. Itu cukup berhasil. Kamu tahu kenapa itu berhasil? Kenapa Uni Eropa sebenarnya bisa berjalan begitu lama? Itu karena sebagian besar orang-orang ini secara budaya masih cukup mirip. Tapi ketika kamu mulai membawa orang-orang dari Afrika Sub-Sahara atau Timur Tengah, maka gambaran itu mulai berubah secara drastis. Jadi Yvonne Dingerbroek ada di balik inisiatif ini, dan dia sudah bertanya, jadi dia punya pembaruan tentang hal ini. Mari kita dengarkan. Kami baru saja menerima bukti utama bahwa Uni Eropa membenci orang Eropa. Kami menerima surat dari Komisi di mana mereka mengancam akan menolak Save Europe Act. Mereka mengklaim bahwa tidak menginginkan imigrasi non-Barat secara nyata. Dan saya ulangi, secara nyata bertentangan dengan hak atas non-diskriminasi dan bertentangan dengan apa yang mereka sebut sebagai nilai-nilai Eropa. Topengnya, Ini adalah posisi yang saling bertentangan.
Nilai-nilai Eropa melarang Uni Eropa untuk tidak membiarkan orang non-Eropa masuk. Tapi orang-orang yang datang itu, mereka membawa nilai-nilai mereka sendiri. Lalu nilai-nilai itu yang kita semua tahu bertentangan langsung dengan nilai-nilai Eropa, seperti feminisme, hak LGBTQ, kamu tahu semua hal liberal itu. Lalu berapa lama nilai-nilai Eropa ini akan bertahan jika kamu terus membawa masuk orang-orang yang bertentangan dengan nilai-nilai Eropa? Itu adalah posisi yang merugikan diri sendiri. Tapi sekali lagi, entah kenapa kaum liberal ini tidak bisa melihatnya. Apa yang akan terjadi ketika nilai-nilai Eropa benar-benar terkikis dan digantikan oleh nilai-nilai lain dari budaya-budaya yang masuk ini? Itu adalah posisi yang merugikan diri sendiri. Itu seperti orang kulit hitam meminta perbudakan, atau perempuan meminta Islam, atau ayam-ayam meminta KFC. Dimatikan. Mereka secara terbuka mengatakan bahwa keinginan untuk melindungi budaya kita agar tidak digantikan adalah rasis. Sementara pada saat yang sama, setiap inisiatif sayap kiri untuk perbatasan terbuka langsung disetujui dalam hitungan hari. Akses yang aman dan legal ke Eropa bagi para pengungsi, Eropa tanpa perbatasan, inisiatif untuk hak-hak non-warga negara di Eropa, semuanya baik-baik saja bagi Komisi Eropa. Komisi memberikan setiap migran yang meminta kunci ke rumah kita. Tetapi mereka menolak kita, penduduk asli Eropa, hak untuk membela diri, bahkan tidak untuk melindungi anak-anak kita dari pembunuhan. Ini bukan kemunafikan, inilah wajah asli mereka. Mereka sendiri yang mengatakannya. Mereka tidak ingin Eropa menjadi milik orang Eropa. Mereka mengatakan bahwa, bahkan mengklaim bahwa ada sesuatu seperti identitas atau kesinambungan etno-budaya dari bangsa kita, itu sendiri sudah dianggap rasis. Keberadaan kita saja sudah dianggap rasis. Menurut saya, dia merendahkan maknanya ketika dia menyebut identitas etno-budaya. Sebenarnya cukup dengan mengatakan identitas budaya. Itu sudah cukup. Identitas budaya, budaya Belanda, budaya Jerman, budaya Polandia. Secara etnis, memang ada perbedaan-perbedaan kecil. Tapi kamu bisa membuat argumen budaya yang kuat. Kamu bisa membuat argumen budaya. Keberadaan atau kesinambungan bangsa kita itu sendiri dianggap rasis. Keberadaan kita saja. Karena jika kamu membicarakan ras, maka itu otomatis dianggap rasis. Argumenmu seharusnya bersifat budaya. Ini adalah argumen budaya. Jadi, untuk memberitahu mereka bahwa ini bukan rasis, kamu harus menjadikannya tentang budaya, bukan ras. Keberadaan saja sudah dianggap rasis bagi mereka. Tapi tentu saja, kita tidak menerima bahwa birokrat yang tidak terpilih seperti Ursula von der Leyen yang memutuskan apakah orang Eropa berhak untuk tetap ada di Eropa. Ya. Jadi, tanggapan kami jelas. Kami tidak mundur. Kami tidak menarik satu kata pun dari Undang-Undang Eropa Aman. Kami justru semakin tegas. Bagus. Kami tidak naif. Kami sudah memperkirakan ini akan terjadi. Itulah sebabnya kami membuat infrastruktur kami sendiri. Jadi sekarang kami punya rencana. Kami selangkah lebih maju dari mereka. Ketika mereka benar-benar menolak proposal kami sudah menyiapkan langkah berikutnya. Kami akan menjadi mimpi buruk terbesar mereka. Bagaimana? Dan tentu saja, kalian yang sudah mendaftar di beranda kami akan menjadi yang pertama tahu apa langkah kami selanjutnya. Karena jika ada satu hal yang aku tahu pasti, Undang-Undang Eropa Aman bukan sekadar inisiatif. Ini telah berkembang menjadi sebuah gerakan. Bagus. Sekitar 400.000 warga Eropa sudah mendukung kampanye kami dengan tanda tangan. Dan yang lebih luar biasa lagi, 100.000 orang atau 1 dari 4 orang sudah berjanji untuk aktif dalam kampanye kami. Bagus. Kamu benar mendengarnya. 100.000 orang Eropa ingin terlibat aktif dalam Undang-Undang Eropa Aman. Dan angka ini seharusnya mengejutkan para birokrat di Brussels. Dan kami akan menunjukkan kepada mereka bahwa dengan atau tanpa izin, kami akan mencapai 1 juta. Dan kami berjanji kepada Anda, kami akan membuat suara Anda didengar. Jadi, dengan bantuan pasukan relawan itu, Anda akan segera melihat poster, selebaran, stiker, apapun itu tentang Undang-Undang Selamatkan Eropa di kota-kota Eropa, kota-kota yang sedang kami coba selamatkan. Itulah sebabnya Brussels takut. Mereka tahu apa yang akan datang, dan itulah mengapa mereka mencoba menghentikan kami. Kami bukan penyihir. Itu sangat bodoh dari mereka. Itu sangat bodoh dari Brussels. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Semakin lama penundaan terjadi, semakin mereka bersikeras, semakin mereka mendorong semua orang menuju kekerasan. Ini adalah upaya politik oleh orang-orang ini. Menunggu undangan. Pada tanggal 15 Juli, kami akan pergi ke Brussels dan kami akan membawa semua tanda tangan kalian bersama kami. Kami tahu bahwa argumen rasional tidak meyakinkan mereka. Satu-satunya hal yang meyakinkan mereka adalah jumlah yang besar dan angka. Mayoritas yang diam harus mulai bertindak.
kami butuh bantuan kalian. Kami akan menunjukkan kepada mereka bahwa sebagian besar orang Eropa menginginkan remigrasi. Bahwa mayoritas orang Eropa ingin bertahan hidup. Tanda tangani sekarang, bagikan. Yakinkan teman dan keluargamu, karena hanya bersama-sama kita bisa membuat gerakan ini terlalu besar untuk diabaikan. Hanya bersama-sama kita bisa mewujudkan remigrasi. Dan hanya bersama-sama kita bisa menyelamatkan Eropa. Jadi saya akan sertakan tautannya di deskripsi. Ini adalah halaman mereka. Jadi jika Anda adalah warga negara Eropa, maka jelas kunjungi situs itu, tanda tangani usulan undang-undangnya sekarang. Mereka sudah mencapai 450.000. Mereka perlu mencapai 1 juta. Dan ya, setelah itu mereka harus melakukan debat. Saya tidak tahu tentang aturan spesifik di Uni Eropa. Tapi biasanya ketika Anda mencapai jumlah tanda tangan tertentu, maka Parlemen Nasional Anda harus menanggapinya. Mereka harus membahasnya karena suatu alasan. Jadi saya bahkan tidak berpikir bahwa Anda akan membutuhkan mobilisasi sebanyak itu untuk melakukan sesuatu seperti itu. Ini terjadi di mana-mana. Lihat ini. Sebuah desa kecil dengan 800 penduduk di Italia akan menerima 3.750 orang Afrika. Jumlahnya 5 kali lebih banyak dari penduduk lokal. Bayangkan kota kecil di Italia itu akan ada nenek-nenek, anak-anak, dan mereka akan melepaskan orang-orang ini. Ya Tuhan, mereka akan melepaskan orang-orang ini. Wow, dan lihat ini juga terjadi di Inggris. Lihat ini, Linton tentang selamatkan desa kami, rencana dari kantor dalam negeri. 1.500 pencari suaka laki-laki akan ditempatkan di bekas lokasi RAF Linton. Jumlah penduduk desa adalah 800. Pendatang baru 1.500, rasio 2:1. Sebuah desa kecil di Inggris, ini daerah pedesaan. Mereka melakukannya secara terbuka, lihat ini. Orang ini yang bahkan tidak bisa berbahasa Inggris baru saja diberikan rumah di Aberdeen. Dia berbicara melalui seorang penerjemah. Dan lihat wanita ini, wanita woke ini, yang dengan senang hati memberikan kunci kepadanya. Jelas, dia hanya menjalankan tugas, tapi dia terlihat bahagia. Ini bencana, teman-teman. Kita benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi, ya, tanda tangani aksi itu. Tanda tangani aksi itu, teman-teman. Mungkin saja sesuatu akan terjadi. Kita harus melakukan sesuatu. Sekali lagi, seperti yang saya katakan sebelumnya, semuanya jadi kacau. Kita harus mengeksplorasi setiap opsi politik. Dan itu adalah salah satu opsi politik.